Luo Feng berpakaian hitam dengan jubah merah darah di luarnya, duduk bersila di sana, tetapi auranya benar-benar berbeda. Di masa lalu, aura Luo Feng sangat tebal dan luas, bahkan lebih tebal dari dunia sumber. Bahkan para leluhur tertua akan pusing ketika melihatnya, karena mereka semua tahu bahwa bahkan puluhan leluhur tidak dapat menghancurkan tubuh Luo Feng, dan dia adalah eksistensi yang dapat menempati peringkat terdepan dalam kemampuan pertahanan ruang sumber tak terbatas. Namun, banyak leluhur tidak takut pada mereka yang memiliki pertahanan kuat. Ada 30 orang abadi. Apa pentingnya pertahanan kuat? Yang ditakuti para leluhur adalah pembunuhan yang kuat. Luo Feng hanya memiliki satu jurus, penghancuran asal, dan hanya mengandalkan kemampuan untuk menyimpan cukup banyak jurus penghancuran diri untuk membuat semua pihak waspada. Namun, para leluhur juga tidak bodoh. Setelah melihatnya sekali, mereka tentu akan waspada. Hunyuan Shengmie Dao, milikku, bagaimanapun juga, didasarkan pada kehidupan. Meskipun aku memiliki beberapa cara untuk menghancurkan, namun pada dasarnya itu masih berbeda dari tingkat kekuatan tertinggi, pikir Luo Feng. Tingkat kekuatan tertinggi melambangkan perubahan kualitatif. Sama seperti kekuatan darah, wilayah bangau darah, dibandingkan dengan Hunyuan Shengmie Dao milik Luo Feng, kekuatannya lebih rendah dalam segala aspek. Namun, itu jika dibandingkan dengan Luo Feng. Dibandingkan dengan banyak leluhur, cadangan energi, vitalitas, kemampuan pemulihan, sudah mengerikan dalam segala aspek. Kekuatan penghancur, ini jelas tidak sebagus teknik pedang Hunyuan yang kutekuni. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah tingkat kekuatan penghancur tertinggi. Ini benar-benar mengubah kemampuanku untuk menghancurkan. Luo Feng tersenyum. Hanya dengan kekuatan menghancurkan, dia secara alami lebih rendah daripada Jin, Ming Huang, dan Moman. Namun, ketika Hunyuan Shengmie Dao dan kekuatan menghancurkan digabungkan, hasilnya berbeda. Bentuk kehidupanku hampir 100 kali lebih kuat dari Jin, Moman, dan yang lainnya. Energi yang dilepaskan oleh gerakanku dapat menyaingi pembakaran klon tempur utama mereka. Seberapa kuat kekuatan penghancur saat dikendalikan oleh energi yang mengerikan seperti itu? Luo Feng tidak yakin seberapa kuat dirinya sekarang. Leluhur yang menguasai tingkat kekuatan tertinggi tipe kedua secara umum setara dengan seorang penguasa. Cara menggabungkan dengan sempurna, dengan berkah tempat misterius, beberapa kesempatan istimewa, dan bahkan mengalahkan seorang penguasa. Seperti leluhur puncak es, leluhur ular tak terbatas, Kafsiu, reruntuhan setan. Semuanya adalah jenis ini. Leluhur ular tak terbatas dan yang lainnya memiliki dua jenis kekuatan tertinggi yang berbeda. Dan aku memiliki jalur tingkat asal chaotic dan kekuatan tertinggi. Aku seharusnya lebih kuat dari mereka. Luo Feng memiliki pemahaman samar bahwa dia pasti akan melampaui semua lawan lainnya, kecuali keduanya, Xing Mang dan Sayo. Luo Feng tidak yakin. Namun, tidak diragukan lagi bahwa setelah tingkat kekuatan tertinggi dari Rute yang merusak sepenuhnya menutupi kekurangannya dan dikombinasikan dengan arah kehidupan, secara alami akan ada perubahan kualitatif. Jurus-jurus Luo Feng tidak lagi hanya tentang kuantitas dan kepuasan. Sebaliknya, atas dasar kuantitas dan kepuasan, setiap kekuatan sangatlah misterius dan memiliki tingkat misteri penghancur tertinggi. Swiss, nafas Luo Feng juga mengandung beberapa makna yang merusak. Ini bukan kondisi terkuatku. Jika aku bisa menguasai Hunyuan Sword Dao, aku akan lebih kuat dari sekarang. Setelah Luo Feng menyadari kekuatan memotong, ia menyadari apa hambatan terbesarnya dalam menciptakan Hunyuan Sword Dao yang lengkap. Untuk memahami Hunyuan Dao, rintangan terbesarku adalah hatiku. Luo Feng berpikir. Jalan yang paling cocok untuk setiap penguasa adalah jalan yang paling sesuai dengan hatinya. Dan tingkat kesesuaian dengan hati dari jalan kedua sangat berkurang. Sama seperti Luo Feng melihat warisan yang diciptakan oleh Jin, dia sangat tidak senang dengan kekuatan spiritual yang terkandung dalam warisan itu. Menghancurkan dunia, menghancurkan segalanya demi kekuatan diri sendiri. Luo Feng tidak bisa menerimanya. Hatiku harus selaras dengan arah kehancuran agar dapat menciptakan ilmu pedang Hunyuan yang berfokus pada kehancuran. Hati Luo Feng bagaikan pisau yang dapat memotong semua rintangan. Setelah bertahun-tahun mengasah, hatiku menjadi lebih tajam seperti pisau. Namun, hati yang tajam ini hanya mampu memahami kekuatan memotong tingkat tertinggi,
tetapi masih jauh dari cukup untuk memahami jalan pedang Hunyuan yang lengkap. Akumulasiku berangsur-angsur terpenuhi, dan aku menemukan bahwa cacat terbesar adalah hatiku. Hanya ketika hati dan tahu digabungkan, tahu dapat tercipta. Luo Feng berpikir, akumulasikan terlebih dahulu. Semakin banyak akumulasi, semakin baik. Luo Feng selalu seperti ini dalam perjalanan kultivasinya. Dia sangat siap dalam segala aspek, jadi jalannya mudah dilalui. Metafora pikir Luo Feng, dan gua ini secara alami musnah, dan energinya kembali ke dunia yang hancur ini. Saudara Wulan, saya akan terus menjelajahi level berikutnya, kata Luo Feng. Selamat, Saudara Luo Feng. Ketika Luo Feng baru saja menerobos, fluktuasi yang tak terlihat telah membuat khawatir penguasa dunia kehancuran ini, Wulan. Wulan hanya berpikir bahwa Luo Feng telah memperoleh sesuatu dari latihannya dan tidak berpikir bahwa Luo Feng telah menciptakan jalan kedua. Menciptakan Hunyuan Dao tingkat kedua merupakan peristiwa besar bukan hanya bagi Luo Feng saja, tetapi juga bagi seluruh kelompok kultivator. Ia harus memberitahu para penguasa lainnya tentang hal itu. Jurang Kehancuran, tempat misterius ini bernama Kehancuran dan dapat dianggap sebagai tempat suci di benak banyak leluhur di seluruh ruang Hunyuan tak terbatas. Memiliki tempat duduk di Tanah Abadi, melambangkan keabadian. Mampu menduduki satu level di Jurang Kehancuran, berarti kekuatannya dapat masuk dalam peringkat 30 teratas. Perlu Anda ketahui bahwa makhluk bergengsi seperti Lotus Prison Mountain Master dan Hunyuan Beast King hanya berada di 5 level teratas. Kedua tempat suci ini, satu melambangkan kemampuan bertahan hidup, dan yang lainnya melambangkan kemampuan bertarung. Lantai 8. Luo Feng melewati rintangan waktu dan ruang dan memasuki lantai 8 Jurang Kehancuran. Lapisan ke-8 dunia diselimuti kabut. Sosok hitam menjulang tinggi muncul dari tanah. Dia ditutupi sisik hitam dan memiliki satu mata dengan api merah darah yang membumbung darinya. Dia menatap Luo Feng dengan dingin, "Tuan Luo Feng, apakah Anda datang ke sini untuk merebut lapisan dunia kehancuran ini?" Leluhur Ugu. Luo Feng menatap pihak lain. Sosok hitam menjulang tinggi ini tidak lain adalah leluhur Ugu, yang menduduki peringkat 5 teratas di antara 12 makhluk abadi di kubu Bing Feng. Saya yakin Anda dapat merasakan bahwa saya telah menyelami lebih dalam dan lebih dalam dari level pertama dunia kehancuran, dan saya telah menghabiskan beberapa waktu di setiap level. Luo Feng berkata, "Saya menjelajah ke jurang kehancuran untuk mengasah latihan saya sendiri. Saya tidak akan merampas level dunia kehancuran ini dari Anda. Apakah Anda pikir saya akan mempercayainya?" Leluhur Ugu berkata dengan marah, "Kalian para penguasa kultivator telah merampok saya lebih dari sekali. Ini adalah lantai 8, Tuan Naigu berada di lantai 9, Ming Huang, Jin, dan Moman masing-masing berada di lantai 11 hingga 13. Wu Gu adalah orang sezaman Yuan. Namun, ia kemudian dikalahkan oleh para penguasa kultivator satu persatu. Metode yang digunakan setiap penguasa kultivator membuat Wu Gu pusing dan membuatnya terlihat bodoh. Aku berjanji tidak akan menyamai levelmu untuk menghancurkan dunia. Aku hanya punya satu permintaan, yaitu agar kau mengatur semua utusan dunia untuk mengepungku selama beberapa waktu," kata Luo Feng. "Bekerja sama denganmu dalam berlatih?" Leluhur Ugu menggelengkan kepalanya sedikit, "Kau mau?" Bahkan jika dia tidak ingin merebutnya, leluhur Ugu tidak mau bekerja sama. Sebelumnya, kubu Bing Feng menyerbu wilayah para kultivator, dan yang paling banyak menyerbu adalah leluhur Wu Gu. Saat itu, leluhur Wu Gu berada dalam tubuh asli yang duduk di wilayah yang diduduki. Namun pada akhirnya, semua hasil jerih payah terpaksa dikembalikan. "Kau harus mengembalikan barang-barang yang kau curi." Ugu sang leluhur pertama sangat tidak senang. Dia abadi, kapan dia pernah mengalami kejahatan seperti itu? Namun, saat itu, seluruh kubu Bing Feng membuat keputusan bersama, dan dia tidak bisa tidak patuh. Namun pada saat ini, tidak mungkin aku bisa bekerja sama denganmu. Keluar dari sini dan pergilah ke tingkat berikutnya. Leluhur Ugu mencibir. "Kau tidak mau bekerja sama?" Wajah Luo Feng berubah dingin, "Kalau begitu aku hanya bisa memaksamu untuk bekerja sama." "Memaksaku untuk bekerja sama? Hahaha. Kalau aku tidak mau, kau tidak akan bisa menyentuh utusan dunia sama sekali." Leluhur Ugu mencibir, "Baiklah, keluarlah dari levelku dan hancurkan dunia." Begitu pikiran itu muncul, awan gelap bergulung masuk, sangat kuat dan perkasa. Awan gelap yang tak berujung langsung menenggelamkan Luo Feng,
Dan di dalam awan gelap ini ada lapisan, kekuatan dunia, yang menghancurkan dunia. Kekuatan dunia ini dapat dipadatkan menjadi ratusan utusan, atau dapat digunakan untuk memberkati dirinya sendiri. Hanya dengan memadatkan utusan dunia, kekuatan tempur dapat dimaksimalkan. Bagaimanapun, kekuatan penghancur yang terkandung dalam lapisan dunia ini bukanlah sesuatu yang leluhur Ugu kuasai. Keluar. Leluhur Ugu awalnya memiliki kekuatan tempur rata-rata seorang penguasa, dan kemampuan bertarungnya sedikit lebih rendah, tetapi dia cukup kuat di medan perang. Inti kehidupannya juga dapat diintegrasikan ke dalam kekuatannya sendiri, dan dapat muncul di klon manapun, jadi dia berani menduduki wilayah itu sendirian. Pada saat ini, dia hanya memiliki pikiran, dan inti kehidupannya bergabung ke dalam klon ini dari tempat yang sangat jauh, dan klon ini secara alami menjadi tubuh aslinya. Dengan pasokan kekuatan untuk menghancurkan dunia yang terus-menerus, dia dengan cepat bangkit ke kondisi terkuat. Dengan berkah, kekuatan untuk menghancurkan dunia, dia 30% lebih kuat dari tubuh aslinya dalam keadaan normal. Bum-bum, awan gelap yang tak berujung menghancurkan Luo Feng, mencoba memaksanya keluar. Awan gelap itu sangat tebal dan perasaan tertekan itu menakutkan. Pergi. Leluhur Ugu sangat meremehkan. Dia ingin dia bekerja sama dalam kultivasi. Tuan kultivator ini benar-benar bermimpi. Tiba-tiba, cahaya pisau dingin muncul. Pedang cahaya ini langsung menembus awan tebal dan bahkan menyentuh tubuh leluhur Ugu. Leluhur Ugu hanya merasakan kekuatan mengerikan yang menebas tubuhnya dalam sekejap, dan tubuhnya tampak bekerja sama dan terbelah dengan sendirinya. Terbelah? Leluhur Ugu terkejut dan marah, lalu berbalik untuk melihat. Cahaya pedang yang membawa sebuah sosok telah menebas dalam-dalam ke bumi di dunia kehancuran ini, menuju langsung ke inti, bayangan asal. Tidak bagus. Leluhur Ugu terkejut dan marah. Kecepatannya jauh lebih lambat daripada Luo Feng saat ini. Kekuatan untuk menghancurkan dunia, yang awalnya dianugerahkan pada tubuhnya segera menghilang dan dengan cepat membentuk 550 utusan dunia. Hentikan dia. Leluhur Ugu memikirkan hal ini dan segera memberi perintah. Kelompok utusan dunia ini bergabung, dan mereka hanya sedikit lebih rendah darinya. Selama Luo Feng dihentikan untuk sementara waktu, dia akan dapat bergabung dengan sekelompok utusan dunia. 550 utusan dunia mengikuti perintah dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan mereka. Swiss. Cahaya pedang mengembun dan menyala, dan lebih dari 300 utusan dunia terpotong dengan satu pedang. Dengan hampir tanpa hambatan, cahaya pedang telah mencapai lokasi, Shadow of the Origin. Sebelum leluhur Ugu bisa tiba, dia merasa telah kehilangan kendali atas tingkat kehancuran dunia ini. Ugu, aku tidak butuh kerja samamu lagi, pergilah dari sini. Luo Feng muncul ke permukaan, jubah merah darahnya berkibar, dan menatapnya dengan dingin. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin. Leluhur Ugu tidak dapat mengerti bagaimana dia, dengan kekuatan dunia, bahkan tidak dapat menghentikannya sejenak. Luo Feng tidak pernah menunjukkan kekuatan yang begitu mengerikan dalam pertempuran sebelumnya. Luo Feng menatap leluhur Ugu dan berkata dengan dingin, "Kamu masih belum menyerah dan ingin bertarung?" Bagaimanapun, leluhur Ugu adalah eksistensi yang sebanding dengan penguasa kultivator, jadi visinya secara alami kejam. Wilayah kekuasaan dan tubuhnya terputus tanpa perlawanan apapun. Lebih dari 300 utusan dunia terputus dengan satu pedang. Kekuatan mengerikan ini jelas merupakan apa yang dimaksud leluhur Ugu. Aku tidak pernah menyangka akan ada seorang penguasa bintang dan kau, penguasa Luo Feng, di perkemahan para kultivator. Setelah leluhur Ugu mendengus dingin, dia langsung mengebor ke dalam ruang dan waktu dan menuju ke tingkat yang lebih tinggi dari jurang kehancuran. Wilayah perkemahan puncak es. Bing Feng. Inkarnasi leluhur Ugu turun dan mereka segera melihat sosok leluhur Bing Feng yang menjulang tinggi yang membuka matanya. Seluruh tubuhnya terbuat dari es biru tua, dan udara dingin tak berujung yang dipancarkannya secara alami membuat hunian tingkat rendah dan tingkat tinggi di daerah sekitarnya tidak mungkin bertahan hidup. Ugu, leluhur Bing Feng memandang leluhur Ugu. Ada apa? 3 orang teratas di kubu Bing Feng adalah Shazhou, Bing Feng, dan Pu Guai, tetapi leluhur Puzi adalah yang paling tidak patuh dari 12 orang abadi. Meskipun leluhur Ugu serakah, setidaknya dia relatif patuh. Leluhur Bing Feng masih sangat menghargai leluhur Ugu. Bing Feng menuntunku menemui Luo Feng di jurang kehancuran. Ugu berkata dengan sungguh-sungguh, aku sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi dia memotong tubuhku menjadi 2 dengan 1 pukulan, dan kendali atas dunia kehancuran tingkat ke-8 juga dirampas.
Leluhur Bing Feng terkejut. Mustahil. Aku tidak akan percaya sebelum kita bertarung. Ugu sang leluhur pertama berkata sambil melambaikan tangannya. Di udara di sampingnya, medan perang muncul. Jurang kehancuran telah menjadi tempat pertempuran yang sering terjadi, jadi mustahil bagi semua pasukan untuk menjaga jurang kehancuran sepanjang waktu. Yuan, pertarungan antara leluhur pertama Wugu dan Luo Feng begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Saat Luo Feng dan aku bertarung, tidak ada orang kuat lain yang memperhatikan levelku. Ugu berkata dengan suara rendah, hancurkan dunia, pertempuran ini masih menjadi rahasia untuk saat ini. Bahkan jika Anda mengamati masa lalu, Anda tidak dapat melihat tingkat konfrontasi ini. Hanya ada segelintir orang yang dapat melihat seluruh ruang sumber tak berujung pada tingkat penguasa leluhur. Mengenai mengamati masa depan, masa lalu sudah ditentukan. Ada kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, dan bepergian dalam garis waktu masa depan yang berbeda sudah cukup untuk merepotkan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ini jauh lebih sulit dari masa lalu. Luo Feng ini sangat kuat, kata leluhur Bing Feng setelah menyaksikan seluruh pertempuran. Meskipun tubuhmu tidak kuat, tubuhmu juga dianggap berada di level menengah ke atas di antara para leluhur. Kamu memiliki domain yang kuat dan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kamu tidak dapat menghentikan kekuatan penghancur ini hanya dengan satu gerakan. Kamu telah melampaui para kultivator. Berapa banyak orang Moman, Jin, Ming Huang dan lainnya yang ada di Camp Walker? Leluhur Ugu mengangguk. Dia telah bertarung dengan Moman, Jin, Ming Huang dan lainnya karena beberapa alasan seperti pertarungan untuk menghancurkan dunia. Luo Feng ini jelas jauh lebih kuat dari Jin Moman dan yang lainnya. Kekuatan menghancurkan sendirian tentu jauh lebih rendah daripada Jin dan yang lainnya. Namun, dengan koordinasi Hunyuan Sheng Medao dan kekuatan Duanzi, pemanggilan pembunuh Luo Feng dapat langsung mengeluarkan 1/10 cadangan energinya, yang jauh lebih besar daripada energi yang dibakar oleh Jin, Moman, Ming Huang dan klon tempur utama mereka. Pedang Luo Feng, secara alami memotong tubuh leluhur Ugu dengan mudah. Meskipun Yuan kuat, dia hanya pandai dalam formasi, dan dia tidak bisa melakukan apa yang dilakukan Luo Feng. Kekuatan penghancur ini secara langsung mendekati kekuatan Xingmang dan Shazhou, yang sudah merupakan level tertinggi dari ruang asal caotik tak terbatas. Leluhur puncak es membuat penilaiannya setelah menyaksikan seluruh adegan pertempuran. Dia sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Kubu kultivator sudah sangat tidak patuh, dan sekarang kekuatan Luo Feng telah meningkat lagi, kubu kultivator hanya akan menjadi lebih kuat. Ugu bertanya, puncak es bagaimana kita mengatasinya? Wu Jin baru saja berhasil, dan Luo Feng ini berhasil lagi. Leluhur Bing Feng memang sedikit lelah. Setelah leluhur tak berujung menerobos dan menjadi abadi, kekuatannya sebanding dengan leluhur puncak es. Selain itu, Camp Chen Hunyuan Tiansheng sudah menjadi pihak terkuat, dan menjadi semakin kuat. Bintang baru dari Camp Kultivator, Luo Feng, bahkan mendekati level penguasa bintang. Sebagai pemimpin dari 3 Camp Chen utama dan Camp Puncak Es, bagaimana mungkin leluhur puncak es tidak lelah? Li Puguai di kampnya sendiri tidak patuh, dan 3 Kaisar Feng Leihai selalu menimbulkan masalah. Jangan tidak sabar. Kubu yang paling banyak berkonflik dengan para kultivator adalah kubu Tiansheng Hunyuan. Kubu Tiansheng Hunyuan memiliki setengah dari leluhur seluruh ruang Hunyuan tak berujung. Karena haus akan sumber daya dan tuntutan mereka akan asal-usul dunia sumber, kedua belah pihak ditakdirkan menjadi musuh bebuyutan. Leluhur Bing Feng berkata, biarkan mereka bertarung terlebih dahulu. Semakin sengit mereka bertarung, semakin besar kebencian yang akan muncul dan semakin sulit untuk diselesaikan. Ugu mengangguk. Jumlah leluhur di Camp Bing Feng lebih dari separuhnya di Camp Tiansheng Hunyuan. Sudah berapa lama Luo Feng menjadi seorang penguasa? Bing Feng, sang leluhur menghela nafas dan berkata, sudah lama sekali sejak orang yang kuat muncul di Camp Kultivator. Luo Feng ini agak menakutkan. Leluhur Wugu sangat bangga. Namun, kecepatan pertumbuhan Luo Feng masih sedikit membuat Wugu takut. Ya, sekarang mereka langsung mengejar Xingmang dan Shazhou. Bagaimana dengan masa depan? Leluhur Bing Feng merasa bahwa ada camp praktisi yang akan melampaui camp Bing Feng mereka, dan camp Bing Feng tidak memiliki cara untuk menghentikan mereka dan merasa tidak berdaya. Tingkat ke-8 dari jurang kehancuran. Bayangan asal memang aneh. Luo Feng baru saja meninggalkan jejaknya di bayangan asal dengan kecepatan tercepat. Sekarang setelah leluhur Ugu pergi, Luo Feng mulai mempelajari bayangan asal dengan saksama. Tidak seperti asal-usul tempat misterius pada umumnya, hal itu lebih bersifat ilusi.
Tidak heran para leluhur menyebutnya bayangan asal. Begitu ilusifnya sehingga terasa seperti bergantung pada seluruh jurang kehancuran untuk bisa eksis. Luo Feng samar-samar menyadarinya. Bahkan di tingkat ke-8, perasaan bahwa seluruh kekuatan dunia memberkati tubuh hanya meningkat sebesar 20%. Luo Feng mencoba menghancurkan berkat kekuatan dunia. Aku memang sangat lemah. Kamu harus tahu bahwa di wilayah Bangau Darah, kekuatanmu dapat berlipat ganda beberapa kali. Bahkan jika kamu jauh dari wilayah Bangau Darah, kekuatan wilayah Bangau Darah masih sangat membantu. Begitu kamu meninggalkan level kehancuran dunia ini, kekuatan kehancuran dunia akan melemah. Luo Feng sudah lama mengetahui informasi itu. Pada saat itu, hanya ada satu cara untuk menggunakan kekuatan kehancuran dunia yang melemah, yaitu menggunakannya pada senjata mekanis untuk meningkatkan kekuatan penghancur senjata. Ini juga satu-satunya penggunaan yang tepat. Kekuatan penghancur senjata dapat ditingkatkan sebesar 10% sesuai dengan tingkat kekuatan penghancur dunia. Tetapi leluhur, banyak gerakan para penguasa tidak menggunakan senjata, jadi tidak ada berkah. Luo Feng berpikir bahwa misalnya, beberapa gerakan lapangan dan beberapa gerakan jarak jauh tidak cocok untuk dilakukan dengan senjata, dan kekuatan penghancur dunia tidak memiliki bantuan. Jadi dibandingkan dengan mengendalikan kekuatan misterius, mengendalikan lapisan penghancur dunia, bantuannya sangat lemah. Namun, apapun yang terjadi, itu dapat meningkatkan kekuatan senjata sekitar 10%, yang masih perlu diperhatikan oleh seorang penguasa leluhur. Bagaimanapun, terlalu sulit bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka pada level ini. Luo Feng baru saja menerobos dengan menggunakan kekuatan untuk melanggar hukum dan masih dalam periode pertumbuhan yang cepat. Jika Dao Pedang Hunyuan masa depan benar-benar membuat Luo Feng takut, dia akan menghadapi situasi yang sama dengan para penguasa lainnya jika dia ingin meningkatkan lebih jauh, dan akan sangat sulit untuk meningkatkan bahkan satu langkah kecil. Kepung aku. Luo Feng duduk bersila di lantai 8 jurang kehancuran. Dengan pikirannya, 550 utusan dunia membentuk pengepungan panik dan menyerangnya. Tingkat kekuatan penghancur tertinggi di lantai 8 dapat disebut kekuatan kepunahan, dengan 80% kehancuran dan 20% kehidupan. Luo Feng merasa tenang, kekuatan penghancur yang terkandung dalam setiap lapisan jurang kehancuran berbeda. Saya mendengar bahwa dunia kehancuran yang lebih dalam di belakang memiliki kekuatan penghancur yang merupakan perpaduan dari dua jenis Dao. Menurut informasi yang saya ketahui, kekuatan penghancur setelah lantai 20 semuanya merupakan perpaduan dari 3 jenis Dao. Misalnya, lantai 26 tempat penguasa bintang berada disebut kekuatan bencana api hitam, yang merupakan 80% dari sumber kehancuran dan 10% dari Dao api. Hanya ada 50 utusan dunia di dunia itu. Meskipun mereka hanya dapat meminjam sebagian dari kekuatan api hitam, begitu mereka bergabung, itu tidak cukup untuk menekan penguasa bintang. Jurang kehancuran terus mendalam dan menyatu dengan Dao, yang berarti semakin banyak Dao yang menyatu dengan leluhur, semakin kuat dia nantinya, pikir Luo Feng. Berdasarkan pengalaman para penguasa leluhur, para leluhur menguasai tingkat kekuatan tertinggi. Semakin banyak yang Anda kuasai, semakin sempurna kombinasi Anda, dan semakin kuat kekuatan Anda. Khusus untuk memurnikan dan mengendalikan tanah misterius, ada persyaratan yang sangat tinggi untuk jumlah kekuatan fisik pada level tertinggi. Wilayah Bangau Darah berisi 3 jenis kekuatan pada level tertinggi. Ambang batas pemurnian untuk mereka yang berisi 4, 5 atau bahkan lebih jenis kekuatan pada level tertinggi dapat dibayangkan. Semua leluhur dapat menguasai berbagai jenis kekuatan tertinggi dalam satu tubuh, tetapi sekarang paling banyak hanya ada 2. Para penguasa kultivator saat ini paling banyak memiliki 2 Dao di tingkat Hunyuan. Semua orang mengetahui lebih banyak kebenaran dan lebih banyak jenis kekuatan tingkat tertinggi, dan kekuatan mereka pasti akan meningkat, tetapi kesulitannya akan meningkat secara dramatis seiring berjalannya waktu. Berakarlah di jalan yang kamu pijak dan teruslah menyusuri jalanmu sendiri. Luo Feng merasakan pengepungan 550 utusan dunia, mempelajari misteri kekuatan penghancur ini, dan meningkatkan akumulasinya sendiri. Ketika Luo Feng sedang berlatih, pertempuran yang kacau terjadi di beberapa lapisan pertama jurang kehancuran. Leluhur Wugu, Yanxian, bertarung dengan Wulan di lapisan ke-7, tetapi utusan Wulan bergabung dan dengan mudah menghentikan mereka. Dia kemudian bertarung dengan Xiu Sai Wei di lapisan ke-6. Xiu Sai Wei juga berasal dari kubu Bing Feng. Hubungan antara leluhur Wugu dan Xiu Sai Wei tidak baik sejak awal, dan kali ini dia bertarung tanpa malu-malu, tetapi tetap dihentikan oleh Xiu Sai Wei. Pada akhirnya, leluhur Wugu berhasil merebut lantai ke-5 dari penguasa Gunung Penjara Teratai. Penguasa Gunung Penjara Teratai pandai bertahan, tetapi wilayah leluhur Wugu mampu menahan penguasa Gunung Penjara Teratai.
Sambil menahannya, Xiang berhadapan dengan utusan dunia dan akhirnya berhasil menguasai lantai kelima. Penguasa Gunung Lianyu kehilangan dunia kehancuran dan hanya bisa bertarung demi fondasi. Dia menghancurkan dunia dan leluhur Yanhuo tingkat keempat bertarung lagi. Pada akhirnya, tidak ada satupun dari beberapa tingkat pertama yang bisa tetap aman dan semua orang terpaksa bertarung. Setelah lebih dari satu zaman di lantai 8, Luo Feng mencapai lantai 9 jurang kehancuran. Di lantai ini, 3 wanita berpakaian indah menatap Luo Feng pada saat yang sama. Salah satu dari mereka mungil dan imut, yang satu tinggi dan acuh tak acuh, dan yang satu lagi memiliki mata yang tenang tanpa emosi. Tuan Luo Feng 1, 32 wanita memandang Luo Feng. Leluhur Liu Yue. Luo Feng berkata dengan sopan. Leluhur Liu Yue terlahir dengan 3 tubuh, tetapi setiap tubuh memiliki 3 inti kehidupan, yang dapat ditransfer ke setiap tubuh. Kekuatannya juga berada di peringkat 20 teratas di ruang sumber kekacauan tak berujung, tetapi karena bentuk 3 tubuh, dia belum dapat mencapai keabadian. Namun, karena ketiga wujudnya, sangat sulit bagi Nandu untuk membunuhnya sepenuhnya. Dia sangat tidak terikat dan hampir tidak pernah terlibat dalam perselisihan, juga tidak bergabung dengan kubu manapun. Belum lama ini, lantai 9 jurang kehancuran masih ditempati oleh penguasa Nagu. Namun, saat leluhur tak berujung merebut kendali lantai 18 dari Kafushu, pertempuran yang kacau terjadi antara lantai 9 dan 18 jurang kehancuran, dan para penjajah juga berubah. Termasuk kekacauan yang disebabkan oleh perebutan lapisan negara bagian ke-8 oleh Luo Feng dari leluhur Ugu. 8 lapisan pertama dari jurang kehancuran mengalami pertempuran dan penjajahnya banyak berubah. Tuan Luo Feng telah datang jauh-jauh dari tingkat pertama dan telah tinggal di setiap tingkat selama setidaknya 1 abad untuk berkultivasi, kata leluhur Liu Yu dengan sopan. Selama Anda tidak memprovokasi dia akan cukup bersahabat dengan kekuatan apapun. Jika Anda memprovokasi dia, tentu saja dia akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Ya, aku juga berharap leluhur Liumu dapat membantu mengatur semua utusan dunia untuk mengepungku. Ini masalah kecil. Leluhur Liu Yue mengangguk dengan gembira dan memberitahu utusan dunia bahwa itu hanya masalah kecil dan tidak akan menghabiskan sumber daya apapun. Dia senang bisa menjalin persahabatan dengan Tuan Luo Feng. Segera, 500 utusan dunia mengepung Luo Feng, dan Luo Feng terus mengalami kekuatan penghancur baru. Setelah bertahan selama lebih dari 1 zaman, Luo Feng juga mengucapkan selamat tinggal kepada leluhur Liu Yue dan menuju ke level berikutnya. Dia mampu membunuh dengan cara turun level demi level dan bertahan di setiap level setidaknya selama 1 zaman. Tuan Luo Feng ini pasti memiliki cara yang ampuh untuk melawan leluhur Liu Yue. Zhu menyadari bahwa bagaimanapun juga, tidak semua lantai akan memberikan wajah pada Luo Feng. Terkadang Anda harus bergantung pada teman. Pendiri Liu Yu juga mulai memperhatikan keberhasilan Luo Feng. Kesulitan perjalanan di atas dan di bawah lantai 10 benar-benar berbeda. Segera mereka akan mencapai level leluhur tak berujung, Yuan, Bing Feng, dan leluhur ular tak terbatas. Lebih jauh ke bawah ada cahaya bintang, dan lebih jauh lagi ke bawah ada dunia yang hancur yang belum tertembus. Aku ingin tahu seberapa jauh penguasa Luo Feng bisa mencapai tujuan akhirnya. Leluhur Liu Yu memperhatikan dari jauh.